Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram wal kurama wal alim wal ulama yang sangat saya taati, kepada Ketua Takmir Masjid Bapak Haji Abdul Qadir yang saya muliakan, kepada segenap pengurus Masjid Al-Jihad yang kami hormati, kepada jamaah Masjid Al-Jihad, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah suatu kenikmatan, yaitu nikmat iman, Islam, terutama kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan barokahnya sholat subuh bersama ini, kita dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini saya akan membacakan dalam kitab Libabul Hadis, yaitu karangan Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Ini kumpulan daripada hadis-hadis insyaallah sahih di dalamnya, hadis khobar dan hadis asar. Hadis khobar adalah yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, dan hadis asar yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini saya akan menjelaskan, yaitu fil fadilatil ilmi wal ulama, di dalam keutamaannya ilmu dan para ulama. Karena kita tidak tahu, tidak mengetahui ilmu tanpa ada perantaran para ulama. Sebab dengan adanya ulama lah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'udin, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idkil alfi raqabatin wa nadaruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillahi wa salamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Hadis ini Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, dulu suka saatan, duduk kamu di satu saat atau satu jam di dalam suatu majelis ilmu, ketika duduk itu tidak memegang pena, tidak menulis satu huruf saja, tidak HP-an. Khairul laka min idkil alfi raqabatin, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi ketika kita di dalam suatu majelis ilmu,
Di dalam suatu majelis ilmu, majelis pelajaran, membahas tentang ilmu, jangan sekali-kali membawa pena. Jangan sekali-kali menulis. Diletakkan dulu, nanti aja nulisnya. Jangan ditulis dulu. Setelah nanti selesai, baru kita tulis apa yang disampaikan kepada para ustadznya, pada gurunya. Apalagi pakai HP, mainan HP. Terus ngelamun. Akhirnya nggak ada manfaatnya. Itu lebih baik daripada sodakoh, yaitu memerdekakan 1000 budak. Sampai sodakohnya banyak. Tapi lebih baik memahami suatu ilmu. Satu ilmu difahami. Itu lebih baik daripada pegang pena, nulis. Nanti aja nulisnya setelah selesai. Kalau sampai nulis, akhirnya tidak memperhatikan. Apa yang disampaikan itu akhirnya nggak bisa masuk ke dalam hatinya. Ini bahayanya kalau kita tidak bisa memahami suatu ilmu. Ini Rasulullah SAW yang mengatakan, bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Jadi lebih baiknya itu nanti setelah dipahami dulu apa yang disampaikan, baru bisa ditulis. Itu ya. Kemudian wa nadruka ilal wajhi alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Melihat wajahnya seorang alim, seorang guru, seorang syekh dengan pandangan, melihat pandangannya itu senang, itu lebih baik daripada sedekah 1000 kuda. Melihat aja, belum sampai yang lain-lainnya. Karena apa? Melihat seorang guru, seorang alim itu sama saja dengan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ yang membawa pewaris ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama, para alim, para guru, para syekh. Jangan sampai ketika kita berjalan kemudian melihatnya saja sudah acuh tak acuh. Berarti apapun yang disampaikan gak akan masuk ilmunya. Tapi kalau jenengan itu ketika melihat senang hatinya dengan senyum, insya Allah ilmu yang disampaikan akan masuk. Walaupun belum disampaikan, itu hatinya bisa menerima. Tapi kalau dengan pandangan sudah acuh tak acuh, nggak senang, apalagi punya sifat mangkel, iri, dengki, otomatis apapun yang akan disampaikan nggak akan masuk. Walaupun ilmu itu baik, walaupun itu yang disampaikan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasalamuka ala alim khairul laka min ibadi alfi sanatin. Dan mengucapkan salam kepada orang alim itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Padahal mengucapkan salam aja ketika papasan, mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, itu memberikan salam sejahtera. Faedahnya kenapa kalau kita harus mengucapkan salam kepada seorang ulama? Yaitu sama dengan kita mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alim. Padahal itu hanya mengucapkan salam. Padahal Rasulullah SAW dan hadis lain mengatakan, sebarkanlah salam kalau ingin selamat. Dengan tetangga, dengan teman, dengan keluarga. Kalau kita sering mengucapkan selamat kepada orang lain, efeknya kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu fadilahnya kalau kita mengunggulkan seorang alim atau para ulama yang ahli ilmu. Karena orang alim itu orang yang derajatnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Al-Quran sebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu mengangkat orang yang mempunyai ilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beberapa derajat sesuai dengan keilmuannya. Kemudian hadis Rasulullah SAW, wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarriun asyaddu 'ala syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan orang yang ahli fikih satu, ahli mempunyai ilmu, itu yang mutawarian, yang wiroi. Orang yang wiroi itu orang yang bisa menjaga barang halal dan haramnya. Tidak suatu barang kalau nggak jelas, apalagi haram, ini nggak mau. Ini namanya orang yang wiroi. Itu lebih sulit, katanya setan itu, untuk menggodanya daripada orang yang 1000 ahli ibadah tapi jahilun, bodoh. Rasulullah SAW mengatakan orang yang ahli fikih, ahli ilmu, yang wiroi, itu lebih sulit untuk digodanya oleh setan daripada yaitu orang yang ahli ibadah, 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Kenapa? Karena orang yang bodoh itu nggak tahu ilmunya. Misalkan sholatnya saja tidak bisa sempurna karena nggak tahu ilmunya. Maka dari itu, kalau kita ingin jadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus belajar ilmu tentang minimal syariat Rasulullah SAW, yaitu tata caranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak mudah digoda oleh setan. Kadang ketika sholat Allahu Akbar, itu pandangan kita, hati kita sudah tidak khusyuk, ingin tahu ini, apalagi kalau sholat malam, ada sekilas misalkan digoda oleh setan, sekilas diberikan info atau diberikan isyarat, oh ini isyaratnya begini. Nah ini kalau kita bukan ahli ilmu, akhirnya terjerumus. Tapi kalau kita mengetahui ilmunya, sholat itu bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun setan akan menggoda itu takut. Gak sampai masuk ke dalam pikiran kita, gak sampai masuk ke dalam hati kita. Jadinya sholatnya bisa khusyuk. Ada suatu cerita, ketika itu ada setan yang menyerupai manusia, ingin menggoda manusia. Yaitu pertama, yaitu ada orang abid. Orang abid itu orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Sholat malam di masjid. Setiap malam itu sholatnya di masjid. Sholat tahajud, sholat apapun di masjid. Biasanya itu jam 3 sudah sampai. Terus sholat. Kemudian ada setan yang ingin menghancurkan si abid ini. Kemudian dia itu nyaingi. Biasanya jam 3 sudah hadir dia. Ini setannya datangnya sebelum jam 3. Jam setengah 3. Sholatnya kelihatan khusyuk gitu. Kemudian dilihat setiap hari kok selalu ketinggalan jamaahnya itu. Akhirnya si abid tanya, wahai fulan, engkau kok bisa khusyuk sholatnya itu begini, bagaimana ceritanya itu? Kalau saya datang di sini jam 3, kamu sudah datang jam setengah 3. Kalau saya sudah datang jam 2, kamu setengah 2 sudah datang. Kok kelihatannya sholatnya itu khusyuk sekali. Kalau saya datang jam 1, jam setengah 1 kamu sudah datang di sini.
Sampai-sampai saya ini iri melihat kamu ibadah kepada Allah seperti itu. Akhirnya dia mengatakan, iya, karena dulunya saya itu seorang pembunuh. Dulunya saya itu seorang pemabuk. Jadi perkara zina, mabuk, pembunuh itu pernah dilakukan. Akhirnya dengan lantaran seperti itu, saya mengingat dosa-dosa saya. Akhirnya sholat saya bisa khusyuk. Wiridan kepada Allah itu bisa khusyuk. Kalau nggak percaya, kamu jalani dulu. Satu aja, jangan banyak-banyak. Supaya sholatmu bisa khusyuk. Apa itu? Yaitu sampean minum aja dulu. Minuman keras. Sedikit aja, nggak perlu banyak. Hanya satu minuman. Nah, tujuannya kalau setelah tobat sampean itu bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya orang alim dengan orang bodoh. Kemudian suatu saat saya ingin sholat saya bisa khusyuk seperti si A ini. Kemudian dia menirukan, itu minum minuman keras, hanya sedikit. Padahal yang diminum hanya sedikit. Kemudian setelah minum, ketika pulang menuju rumahnya, melihat seorang perempuan cantik, akhirnya tergoda karena lantaran minuman keras. Tergoda akhirnya berbuat zina. Setelah berbuat zina, takut kepada masyarakat, takut kepada Allah, akhirnya dibunuh. Jadinya semuanya dilaksanakan, hanya antara minum, berbuat dosa, zina, dan berbuat membunuh. Semuanya dilaksanakan. Kemudian datang kepada si setan ini yang menyerupai manusia. Saya sudah melaksanakan perbuatan tersebut. Bagaimana? Wis mensolat tolak khusyuk. Nah, lantaran seperti inilah orang bodoh seperti ini paling mudah digoda oleh setan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita ini seorang ini sebenarnya ulama juga, tapi orangnya orang bodoh, ahli ibadah. Kemudian setelah dibunuh, masyarakat tahu pembunuhan tersebut, akhirnya digantung oleh masyarakat. Setelah digantung, setan ini datang lagi. Bagaimana? Kamu minta pertolongan saya apa enggak? Kalau kamu minta pertolongan pada saya tolongi supaya selamat kamu. Dia mantu, iya, saya tolongi supaya selamat di sini. Ini aja, kalau kamu ingin selamat, bilang saya ini Tuhan kamu. Setelah mantu gini, Allah mencabut nyawanya. Nah ini akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan yang jelek. Padahal dia itu ahli ibadah, setiap harinya sholat waktu, setiap harinya sodako, setiap harinya syariat semuanya dilaksanakan. Tapi bedanya dia itu orang bodoh, tidak bisa membedakan orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. A'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'alal kawakib. Rasulullah mengatakan keutamaan seorang alim yaitu atas abid, orang yang ahli ibadah, itu seperti keutamaan bulan purnama atas bintang-bintang. Jadi seandainya melihat pada hari ini adalah ada bulan purnama, otomatis bulan itu kan penuh, kelihatan sinarnya, terang. Kemudian ada bintang yang berdekatan dengan bulan purnama, otomatis bintangnya nggak kelihatan. Itu keutamanya orang